Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Juan Alfredo Kurniawan, NRP 10311810003023 dari Departemen Teknik Elektroautomasi Fakultas Vokasi ITS. Ya, di sini saya akan menjelaskan tugas ETS saya tentang mata kuliah Teknik Pneumatik dan Hidrolik, yaitu membuat 3 buah sistem yang berisikan 3 buah silinder, 2 counter dan 2 timer. Ya, di sini yang pertama adalah sebuah sistem pneumatik yang saya buat, yaitu ketika sebuah tombol hijau ditekan, maka proses akan dimulai, yaitu pertama pneumatik A akan maju kemudian mundur, kemudian pneumatik B maju, yaitu membalikkan kardusnya, kemudian pneumatik C akan mendorongnya ke konveyor selanjutnya. Jadi sequence yang saya buat adalah A plus amin, B plus, kemudian C plus. Ya, ini adalah sistem pneumatik murni yang telah saya buat. Jadi ini adalah sebuah tombol start atau tombol hijau. Kita coba tekan. A plus amin, B plus, kemudian C plus, cimin, baru B-min. Nah, jadi tahapannya adalah pertama kita buat pertama-tama kita buat sebuah sequence dasarnya dulu, yaitu A plus amin, A plus amin. Ya, kita perlu ini sebagai sumber udara bertekanan. Kemudian ini adalah tombol emergency stopnya, jadi dia memutus aliran udara dari air supply unit. Dan ini adalah tombol start. Jadi ketika tombol start ditekan, dia akan menghembuskan udara bertekanan menuju 5/2 valve, dimana dia akan mendorong silinder ini. Saat silindernya maju, dia akan menekan limit switch A2, dimana akan membuat pneumatiknya mundur. Namun di sini ketika udara bertekanan menuju sebelum menuju silinder, ada sebuah delay valve. Jadi di sini dia akan memberikan waktu sekitar 2 detik sebelum meneruskan udara bertekanannya menuju ke silinder dan baru akan mundur. Dan kemudian di sini ada counter dibatasi sebanyak 2, namun pengulangannya hanya 1 kali karena saat pertama kali dia berjalan dia sudah menghitung 1. Jadi saat dia kembali, counternya akan habis. Counternya habis. Kemudian ketika counter habis, dia akan menghembuskan udara bertekanan menuju ke valve 3/2 yang sebagai start, dan dia akan menutup katupnya kembali. Ya, kemudian dari situ barulah kita membuat pneumatik yang B dan C, yaitu B plus, C plus, C-min, lalu B-min. Ya, setelah tadi ini telah kantornya habis, maka udara bertekanan akan diteruskan menuju ke tombol start dan juga ke valve 3/2 selanjutnya. Setelah dia menuju ke 3/2 bagian pneumatik B, dia akan mendorong ini, kemudian udara bertekanan dari air supply unit akan masuk ke low pressure valve.
karena two pressure valve mendapatkan 2 buah udara bertekanan, jadi dia akan mendorong 5/2 ini dan memajukan silinder. Nah, di detik mundur, kemudian dia kesini, dia mendorong 3/2 valve menuju two pressure valve, mendapat 2 buah udara bertekanan. Sini dia meloloskannya dan mendorong ini. Namun sebelum dia maju ada timer 3 detik. Saat dia menekan B2, ini akan membuat limit switch B2 di sini mendorong 3/2 valve untuk meloloskan angin menuju two pressure valve dan counter. Yang pertama yang menuju counter ini berguna untuk memutus saluran di sini supaya dia tidak kembali mendorong ini. Jadi tidak ada udara bertekanan yang menahan ini, sehingga saat yang bagian ini untuk mendorong silindernya kembali tidak ada yang menahan di sini, jadi dia bisa kembali. Dan yang kedua ini menuju ke ini untuk mendorong pneumatik C maju. Oke. Jadi kenapa saya beri ini, supaya tidak ada udara yang menahan. Jadi ketika kita menggunakan ini two pressure valve, maka akan ada udara yang menahan di sini dan silindernya tidak bisa kembali. Kita coba sekarang tombol reset, yaitu tombol kuning. Ini adalah tombol resetnya. B plus, C plus, Cmin. Setelah sistem selesai, kita coba tekan tombol reset untuk counternya. Maka counter akan kembali ke awal 211 dan kita mulai lagi. Jadi seperti itu untuk rangkaian pneumatik murni dengan sequence A plus A min, B plus C min, dan B min. Nah, jadi berikutnya adalah sebuah rangkaian pneumatik elektrik dengan sequence yang sama, yaitu A plus A min, A plus A min, B plus C min, dan B plus. Nah, coba kita jalankan simulasinya. Ketika tombol start ditekan, ada sebuah delay lagi. Oke. Jadi cara kerjanya, ketika tombol start ditekan, dia akan memberikan sinyal pada relay S1, dimana saat S1 ditekan
saat S1 mendapat sinyal, dia akan mengubah kontak di sini jadi tertutup dan dia mendorong K1. Saat K1 membuat silinder maju, dia akan menekan limit switch A2, dan saat limit switch A2 ditekan, dia akan mengaktifkan delay sebanyak 2 detik. Barulah kontak T1 di sini akan tertutup dan mengaktifkan K2 sehingga silinder akan mundur. Saat counter telah habis, yaitu sebanyak 1 kali pengulangan, maka kontak Y1 di sini akan terputus dan sistem A akan berhenti. Dan juga di sini kotak Y1 yang berada di sini akan membuat S2 di sini menutup kontaknya dan mengaktifkan relay delay T2, yaitu selama 2 detik. Barulah dia akan menutup dan K3 terdorong sehingga silinder maju. Nah, ini delay baru maju. Saat silinder ini maju, dia akan menekan limit switch B2, dimana B2 ini akan terhubung dengan L1. Jadi L1 ini menuju ke K5 untuk memajukan silinder ini. Jadi L1 kontaknya tertutup dan memberikan sinyal kepada K5 sehingga pneumatik C akan maju dan menekan limit switch C2 dan memberikan sinyal pada K6 sehingga mundur. Nah, saat mundur C1 akan tertekan, limit switch C1 tenakan ke relay L2 menuju ke K4, yaitu untuk memundurkan ini. Nah, jadi bedanya di sini, jika kita tadi menggunakan rangkaian counter dan two pressure valve, di sini kita hanya menggunakan rangkaian counter dan two pressure valve-nya kita gantikan dengan logika N, yaitu dimana kedua switch disusun secara seri, yaitu dimana ada ini. Yang pertama ada counter Y2. Counter Y2 ini berfungsi untuk yang berada di sini memutus kontak L1 dengan K5. Nah, ini untuk menghilangkan tekanan yang berada di sini. Dan Y3 ini dipasang secara seri untuk memutus kontak S2 dengan K3. Jadi untuk memurnikan sistem yang ini supaya tidak mendorong, dan yang Y2 tadi untuk ini yang pneumatik C. Dan ketika kita melakukan tombol reset, sistem dimulai ulang dari awal. Ini A plus, amin, delay, B plus, C plus, C min, amin. Nah, sudah selesai. Jadi beginilah rangkaian dari elektropneumatik jika dibuat berdasarkan pneumatik murni yang tadi. Jadi kita hanya menggantikan two pressure valve ini dengan switch yang disusun secara seri, yang artinya gerbang N. Ini juga gerbang N karena ketika dua-duanya berlogika 1, maka outputnya akan bernilai 1, dan salah satunya jika bernilai 0, maka kontak akan terputus. Ya, yang ketiga ini adalah sistem hidrolik yang saya buat. Jadi sistem ini memiliki 3 buah silinder, yaitu A, B, dan C, dan memiliki sekuensial
A plus A min, B plus B min, dan C plus C min. Jadi rangkaian pada fluid sim-nya adalah seperti ini. Kita mulai. A plus A min, B plus, kemudian ada delay, kemudian B min, B plus lagi, B min, kemudian pindah ke silinder C, dan C min 2 kali. Cara kerjanya adalah ketika tombol start ditekan, maka relay S1 akan memberikan sinyal kepada valve solenoid K1 yang membuat silinder A mendorong silindernya. Saat silinder A maju, dia akan menekan limit switch A2, sehingga limit switch A2 akan memberikan sinyal kepada valve solenoid K2 sehingga dia akan mundur kembali. Dan di sini ada sebuah counter untuk menghitung berapa kali pengulangan pada sistem hidrolik A, yaitu kita batasi sebanyak 1 kali. Setelah counternya habis 0, maka Y1 akan membuka counternya di sini sehingga hidrolik A akan berhenti bekerja. Sedangkan kontak Y1 yang di sini akan menutup dan memberikan sinyal pada relay S2, sehingga dia akan membuat sistem hidrolik B akan mulai bekerja. Yaitu yang pertama, ketika relay S3 mendapat sinyal, dia akan menutup kontaknya dan membuat valve solenoid K3 mendorong silinder dari hidrolik B. Dan saat hidrolik B maju, silindernya akan menekan limit switch B2 sehingga akan mengaktifkan timer C7 selama 3 detik. Jadi akan ada jeda waktu 3 detik sebelum kontak C7 menutup dan silinder akan mundur. Kemudian akan maju lagi dan akan ada delay 3 detik lagi. Di sini counter untuk hidrolik B kita set pengulangannya 2 kali, sehingga setelah hidrolik B berjalan 2 kali, dia akan berhenti bekerja, yaitu membuka kontak Y2 di sini, sehingga semua sistem akan berhenti. Dan kontak Y2 di sini akan tersambung sehingga memberikan sinyal untuk memulai kerja dari hidrolik C. Jadi ketika kontak Y2 tertutup, akan mengubah kontak relay S4 dan terhubung dengan C5, S5, dan kemudian S5 akan membuat silindernya maju karena di sini dia terhubung dengan K5. Saat maju, silinder akan menekan limit switch C2. Di sini C2 terhubung dengan counter C8, di mana akan menghitung waktu selama 3 detik sebelum kontak C8 di sini tertutup dan membuat silindernya mundur. Di sini ada counter, yaitu akan mengulangi sistem C selama 2 kali. Ya, akan ada waktu 3 detik, dia mundur dan maju kembali dan akan ditimer lagi. Nah, saat sistem C sudah selesai bekerja, semua sistem akan berhenti karena counternya sudah bernilai 0 semua. Dan di sini saat kita menekan tombol reset,
maka counter akan mengulang dari awal dan sistem juga akan mengulang dari awal. Gitu. Ya, jadi seperti inilah sistem hidrolik yang saya buat, yaitu yang terdiri dari 3 buah silinder, 3 buah counter, dan 2 buah delay. Jadi sistem hidrolik ini hampir sama dengan sebuah sistem pneumatik, hanya saja yang berbeda adalah di bagian supply-nya, yaitu menggunakan air, dan di sini ada sebuah tangki. Ya, sekian untuk penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.